Pace bene, masih di mea culpa. Ya Tuhan, ujilah dan selidikilah jalanku. Periksalah batinku dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Apa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Tadi di awal ada satu antifon pembuka dari Mazmur 139. Ya Tuhan, ujilah dan selidikilah jalanku. Periksalah batinku dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Mendengarkan kisah dalam Injil tadi, tak seorang pun rasanya di antara kita mau seperti si orang kaya itu yang mengalami penderitaan setelah kematian. Kita ingin hidup bahagia juga. Bahagia di sini, bahagia di sana, di mana-mana, saat ini dan nanti. Tetapi seringkali kita lalai, tidak sanggup mendengarkan apa yang Tuhan inginkan lewat suara hati kita. Kita lalai dan mungkin terlalu asik dengan kegiatan kita, sehingga ketajaman kita untuk tahu apa maksud Tuhan dalam hidupku, apa yang harus kulakukan, tidak ada ketajaman itu, menjadi tumpul. Karena itu, supaya kita tidak jatuh
seperti yang dialami seorang kaya, baiklah kita minta bimbingan itu. Tentu ada bimbingannya, tetapi supaya kita mampu membuka diri untuk memeriksa batin kita, dan supaya kita berada di jalan menuju hidup abadi. Kita butuh bimbingan. Kita begitu lemah, seringkali jatuh, bahkan jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, apalagi bila kesalahan itu melukai orang lain, merugikan orang lain, melukai hati orang lain. Dampaknya akan lebih buruk lagi. Nah, kita menginginkan supaya kita terhindar dari hal macam itu. Baik juga kita menginginkan orang lain terhindar dari kelalaian yang sama. Kelalaian bahwa tidak bisa mendengarkan keinginan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Penyesalan datang terlambat, biasa kata orang. Nah, karena itu semoga dengan latihan-latihan rohani, kemauan kita untuk mau bertekun dalam doa, membantu kita untuk sanggup mengetahui apa yang baik dan apa yang benar. Sebagaimana sering saya ulang-ulang sebagai dua wajib di setiap video, itu adalah dua Fransiskan, boleh saya bilang. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah. Itu pemberian. Tidak selalu bukan datang dari usaha, kecakapan kita saja. Tetapi kita butuh bimbingan, tuntunan, supaya berada di jalan menuju hidup abadi. Amin. Pace bene.